Saya Muslim tapi nasional Bang. Jadi benar-benar asli warisan Islam. Cuman kita mencari literasi terbaru tentang ketuhanan di keleluhuran kita Bang. Berarti Muslim yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis ya? Bukan bertolak belakang Bang. Kalau hadis kita enggak, kalau Al-Quran kita mengakui. Tapi kita lebih mengakui yang budaya Bang. Budaya adat istiadat tentang budaya yang ada di Indonesia Bang. Oke, maksud saya Anda berarti ini menolak hadis-hadis, tidak menggunakan hadis ya? Saya tidak menggunakan hadis Bang. Kenapa Anda tidak menggunakan hadis, Bang? Jadi bagi saya Quran itu adalah yang utama kalau di agama Islam. Akan tetapi semua itu harus kita pelajari sesuai dengan pemikiran kehidupan kita sehari-hari. Bukan, alasan Anda menolak hadis itu apa? Karena saya pernah bilang begini, Bang. Setiap orang yang sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka orang tersebut akan mencampakkan buku itu ke tong sampah. Saya pernah bilang begitu. Nah, nampak-nampaknya Anda ini adalah seorang Islam yang sudah mencampakkan hadis ke tong sampah. Pertanyaan saya, Bang, apa alasan Anda sehingga Anda itu tidak menggunakan hadis? Hadis itu kan ada beberapa ya Bang, ada Bukhari Muslim, ada Imam Syafi'i dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu adalah cara pola pandang manusia yang beragama Islam pada saat itu. Pada saat dia melihat Nabi Muhammad, kan sholat ada yang tangannya berbeda, ada caranya berbeda. Dia melihatnya di sisi yang sesuai dengan yang dia lihat Bang. Oke, alasan Anda itu menolak hadis itu kenapa? Karena saya masih melihat yang berbelit-belit ini dari Anda. Ya. Saya pengen kejujuran gitu. Apa yang membuat Anda membuang hadis itu? Karena cara pandang yang masa lalu Bang, ini sudah berubah di era modern ini. Maka kita sebagai orang Islam harus moderat. Oke. Harus berubah. Jadi Anda tidak menggunakan hadis ya? Saya tidak menggunakan hadis, tapi saya percaya Quran. Baik. Artinya dengan dasar Quran saja kita bisa memahami kehidupan ini. Maka pola pikir yang lama, hadis yang lama, kalau kita sampaikan dengan yang baru, maka terjadi selisih pendapat, ada yang bid'ah dan sebagainya, Bang. Oke, baik. Jadi saya bingung ini, Bang, karena ada Muslim yang memakai hadis, ada Muslim yang tidak memakai hadis. Nah, coba kita undang dulu ini, ada El Faroj Store, ya El Faroj. Dia udah sering naik ke sini juga ini El Faroj nih. Halo El Faroj. Iya, halo selamat. Ya, silakan El Faroj. Kalau Anda bagaimana ini? Coba silakan dulu nyalakan kamera Anda. Apakah Anda? Oh, saya telanjang loh. Apa saya masuk kamar dulu? Tar. Coba El Faroj, Anda nyalakan kamera dulu. Anda ini setuju dengan Tunggak Jati Nusantara nggak? Menggunakan hadis nggak Anda? Bentar ya Bang, sebentar ini. Saya Anda itu Nggak pakai baju ya, sore ya, bukan mau gimana, memang belum siap gitu. Oke, El Faroj, apakah Anda ini Muslim yang percaya kepada hadis? Ya, iya Bang. Soalnya kan Tunggak Nusantara tidak menggunakan dan tidak percaya di sini. Saya sebagai Kristen dan 7.500 orang nih. Coba gimana sebenarnya hadis tuh sebenarnya kitab yang harus dibuang saja atau dipakai nih? Karena satu bilang dipakai, satu bilang tidak dipakai. Gimana? Silakan. Gini, Bang. Kami mau dengar. Ya, silakan. Ibadah atau ritual sholat tidak secara eksplisit rakaat-rakaatnya dijelaskan ya di dalam Al-Quran Bang. Makanya hadis itu ada yang sahih, ada yang enggak. Saya sendiri rakaat-rakaat sholat itu ngerti ya, karena belajar hadis, karena nggak ada secara eksplisit sholat duhur berapa rakaat, sholat ini, sholat itu, sholat ini nggak dijelaskan di dalam Al-Quran Bang. Begitu Bang. Ya, gimana itu Tunggak Jati? Bagaimana Anda bisa sholat berapa rakaat sementara Anda tidak percaya hadis? Kami bukan tidak percaya hadis Bang, kami tidak menggunakan hadis. Karena pemikiran saya sudah modern. Artinya begini Bang,
Pada saat kita sudah menjadi seorang Islam, kita harus memahami apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan sesuai perintah Tuhan, Gusti Allah itu harus kita lakukan. Terlepas tata cara hadis itu kan melihat caranya dengan sesuai dengan madhabnya Bukan masing-masing. itu pertanyaannya, Tunggak Jati. Bagaimana Anda melakukan sholat Ibadah. Iya, benar, kalau benar, Anda tidak percaya hadis? Iya benar itu Saya bang. bilang bukan tidak percaya bang, saya tidak menggunakan. Oke, Lah, iya. bagaimana Anda sholat kalau Anda tidak menggunakan hadis itu? Bener, betul betul. Jadi literasinya bang, apa yang sudah diajarkan, yang sudah kami percayai, yang sudah ada bang. Jadi kalau kita pakai hadis, Saya jadi bingung ini. Anda Enggak, begini aja, mengatakan tidak pakai Edis. hadis. Bang Edis, Gimana? Ya. gini aja pertanyaannya. Gimana cara kamu melakukan sholat ini berapa rakaat, sholat ini sekian rakaat kalau tidak ada di Al-Quran begitu? Nah, silakan tuh. Gimana tuh nggak Jati? Referensinya kamu ambil dari mana gitu? kalau saya mempercayai adalah begini, Bapak izin. Jadi versi saya Islam itu adalah pada saat saya sholat di setiap Quran, apakah diajarkan sholat itu sesungguhnya? Karena perintah pertama Quran turun itu ikro bacalah, dia tidak ada perintah sholat. Jadilah manusia yang baik dan beriman. Kemudian ada literasi yang harusnya itu menjadi suatu bahan yang disepakati bersama, bahasanya nanti sholat 5 waktu, ada sunnah dan sebagainya. Silakan. Tapi yang jelas bagi saya, untuk supaya saya meyakinin percaya, hadis itu kan banyak bang. Iya. Nah, cuma kalau kita mengikuti semua, yang akhirnya kita harus memilih. Kalau kita memilih satu yang baik, berarti yang lain kita anggap buruk bang atau jelek. Bukan itu maksudnya begini, Tunggak Jati. Saya mau luruskan lagi. Kita kasih contoh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat Iya, bang. betul. 2 rakaat. Dari mana Anda bisa sholat subuh 2 rakaat sementara Anda tidak pakai hadis? Nah, silakan. Memang sudah ada yang kita, makanya saya tidak bilang tidak percaya hadis bang. Saya memakai, tapi saya tidak. Tadi tidak pakai, sekarang memakai. Aduh. Ini maksudnya. Tidak keseluruhan Makanya mungkin bang. teman-teman kirim saya bodrek teman. Tolong Panadol, bodrek saya sudah habis teman-teman. Jadi apa yang sudah diwajibkan dalam sholat itu kami lakukan bang. Tapi untuk yang lain-lain tentang hadis yang lain, yang masih Bukan, maksud saya begini Tunggak. Dari mana Anda tahu bahwa diwajibkan sholat subuh itu 2 rakaat, sementara di dalam Al-Quran tidak pernah ada itu sholat subuh 2 rakaat. betul lah bang. Itu yang saya Bukan hanya sholat subuh, sholat 5 waktu itu memang tidak secara eksplisit dijelaskan rakaat-rakaatnya di dalam Al-Quran. Nggak ada itu. betul bang. Itu setuju saya. Nah, terus Makanya bagaimana Anda melakukan itu sementara tadi Anda katakan Anda tidak menggunakan hadis? Ini bagaimana? jadi bang, kami tidak menolak hadis. Kami juga percaya dengan apa yang sudah diyakini oleh umat Islam kebanyakan. Statement Bang. Anda di awal tadi Anda mengatakan Anda tidak menggunakan hadis. Sekarang Anda menggunakan hadis. Maksud saya, yang dimaksud ibarat itu, kata Bang, ibarat hadis kata memperdebatkan tentang beberapa cara. Bukan yang ini sholat 2 rakaat wajib tentang ada ya di hadis ini ya sudah kita lakukan. Oke. Apakah maksud Anda mengatakan bahwa ada hadis-hadis yang berisi kebohongan? Saya tidak bicara berisi kebohongan, hanya perbedaan pendapat iya. Karena Oke. cara pola pandang, Bang. Cara pola Oke. pandang bukan Berarti semua hadis itu isinya benar. kita yakin dan kita percaya masing-masing yang menurut mereka Oke. benar. Baik, El Faroj, Anda meyakini isi hadis semuanya benar? Tergantung sanadnya bang. Nah, balik lagi, yang dia yakini apa? Sekarang udah gantian El Faroj yang menolak hadis. Alamaknya. Sanadnya dari mana? Ya udah turun dulu Kalau ya, di bawah sehari-hari semua lah. ya, saya Nanti pusing. yakin. Ya udah di bawah dulu semuanya nah. Kalau begitu tambah stres nanti saya bang. Di bawah dulu bang ya, di bawah dulu. Aduh.
Tuhan, kalau ngomong sama mereka ya pasti kayak gitu teman-teman. Gak ada yang bisa dipercaya. Karena Muhammad sudah mengajarkan kepada orang Islam, boleh kalian itu berdusta di dalam 3 perkara. Salah satu dusta yang dibolehkan di dalam agama Islam itu adalah ketika menghadapi seorang musuh. Ya, memang hadis itu berbicara di dalam sebuah peperangan, begitu. Dalam siasat. Ya. Makanya ketika mereka datang kemari menghadapi saya dalam perang debat begini, mereka selalu mengatur siasat untuk mendustai saya. Paramek, oh paramek. Aduh. Tolong dong yang muslim ya, kalau naik ke sini janganlah kalian itu bertakiyah terus. Saya kasih tahu apa itu takiyah. Baik. Kita baca ya. Jadi orang Islam itu memang dibolehkan melakukan yang namanya takiyah. Takiyah itu artinya tipu muslihat. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda apa itu takiyah. Takiyah adalah saya balikkan kamera saya ya. Kalian saya ajarkan ini apa sebenarnya agama Islam itu. Nih, perhatikan. Takiyah. Nih. Takiyah adalah tindakan menyembunyikan keyakinan, keimanan, atau identitas agama yang sebenarnya di hadapan orang lain, musuh atau ancaman untuk menghindari bahaya, cedera, atau kematian. Berasal dari bahasa Arab. Waka yang berarti melindungi diri. Praktik ini umumnya dianggap diperbolehkan dalam kondisi-kondisi terpaksa atau darurat. Berikut ini adalah poin-poin takiyah. Perhatikan. Menurut beberapa ulama, takiyah adalah menyembunyikan keyakinan sejati. Makanya dia bilang tadi, saya nggak percaya hadis. Ya kan? Karena apa? Karena dia berada di bawah ancaman. Karena apa? Karena kalau dia bilang percaya, nanti babak belur. Nah, kondisi diperbolehkan. Nah, praktik ini diizinkan ketika seorang dalam posisi lemah atau takut akan keselamatan dirinya, seperti yang disinggung dalam Ali Imran ayat 28. Nah, jadi mereka akan melakukan yang namanya takiyah. Ya. Kita kasih naik ada. Sebentar ya teman-teman ya, saya lihat dulu. Damalit. Jangan lupa follow dan love orange ya teman-teman ya. Terima kasih Jung, makasih. Damalit, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Damalit, saya mau tanya dulu nih Damalit, Anda Muslim atau Kristen? Jawabnya kan Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang Damalit, apa yang mau Anda sampaikan? Aduh. Iya bang. Gimana Bang Damalit? Ya perkenalkan diri dulu bang ya. Ya, silakan. Itu musik kalau bisa dimatikan dulu Bang, karena ada musik masuk ke sini. Nah, musik itu haram. Ya, silakan. Iya, haram musik. Silakan. Sebelumnya posisi Bang Edis di mana? Adalah Bang, mau tahu aja ini Abang ini. Iya, silakan Bang. Anda Muslim, Muslim ya? Muslim. Oke. Iya. Gimana? Kalau posisi saya itu Mabes Polri, tahu lah. Tahu kamu. Coba silakan apa yang mau Anda bahas? Gak salah lihat. Gimana? Bang mau bertanya bang, sebelumnya kan biasa ada orang yang mau perjelas dulu dengan itu. Perjelas gimana? Mau bertanya kan, abang kan Kristen gitu, saya kan Islam. Oke.
Nah, Coba bang, kalau bisa abang duduk dulu yang bagus, jangan bergerak Udah, ke sana udah. kian kemari, tenangkan diri dulu bang. Nah, mungkin yang bisik-bisik di belakang itu gabung aja bertiga semua di depan kamera nggak apa-apa. Begitu. Coba gimana? ya kan saya lagi di mana? Di kampung orang, Oke, di kampung Kristen itu kan. oke. Nah, pertanyaan saya kan menurut Islam itu ada kan makanan yang halal, ada yang haram bang. Pak. Ya. Dan pertanyaan saya, Oke. apakah makanan dengan sejenis babi itu gak haram atau enggak bang? Ya, Baik. Islam kan haram. Baik, baik. Bang, sebenarnya bang, di Arab, kok gini, kalau orang Islam ditanya Muhammad hidup di mana? Muhammad itu hidupnya di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah tidak pernah ada babi hidup. Sama bang, di Indonesia bang, kalau tanah asli Indonesia, tanah asli kita ini, itu tidak pernah ada yang namanya singa. Nggak pernah ada singa. Singa itu adanya di Afrika, begitu. Nah, begitu juga bang, begitu juga di tanah Mekah dan Madinah itu tidak pernah ada babi. Nah, yang diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah khinzir. Nah, khinzir ini bagaimana ceritanya tidak tahu kenapa kok diterjemahkan jadi babi. Nah, lalu pertanyaan Anda mengenai Anda sedang di rumah teman seorang ahli kitab. Bagaimana? Apakah saya boleh makan makanannya? Baik ya. Ya. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam Quran surat. Saya bukakan ya bang ya. Mana tuh? Saya agak lupa ini karena jarang saya angkat isu ini ya. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima ya. Al-Maidah ayat 5. Bagaimana? Bolehkah memakan sembelihan ahli kitab? Kalau soal makan makanan halal. Begitu. Sama seperti yang kita lihat-lihat bang di mengucapkan gongsi facoy haram, gongsi facoy haram, angpau halal. Kan begitu bang. Kalau ada orang imlekan halal tapi makanannya halal, haram. Imlekan haram, makanannya halal. Sama juga kalau Natal haram. Nah, kalau dikasih makanannya halal gitu. Baik, saya balikan kamera Sama ya, saya. Bang, kalau kan biasa. Oke. Perhatikan ya Bang ya. Ini Al-Quran ya Bang ya, surat Al-Maidah ayat kelima betul? Ya. Oke, saya bacakan. Maidah. Ntar ada iklan-iklannya ini saya hilangkan dulu ya. Kita baca terjemahannya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu. Jelas? Jelas. Makanan maksudnya sembelihan daripada ahlul kitab halal bang. Jangan diharam-haramkan. Pokoknya kalau soal makanan yang enak-enak halal. Istri-istri dari ahli kitab halal juga bang. Muhram ya. Ada. Kalau soal cewek-cewek makanan halal bang. Hantam. Gitu bang. Ya. Sudah jelas ayatnya? Pertanyaan Anda mengenai bolehkah makanan ahlul kitab itu? Kan dalam Ya. hadisnya enggak ada di situ bang yang menyebut. Ini loh bang, saya bacakan lagi ya. Ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Makanan dalam kurung sembelihan ahlul kitab. Ini iklannya ini kenapa? Makanan makanan sembelihan ahlul kitab
halal bagimu dan makananmu juga halal bagi mereka. Dihalalkan pula bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara dan seterusnya nih, dan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Tuh. Apabila kamu membayar mas kawin dan seterusnya nih, Bang. Jadi perempuan-perempuan ahli kitab, baik makanannya, perempuan-perempuannya halal. Ya sesuai dengan niat dan penyembelihannya, Bang. Kalau cocok dia halal ya. Itu tambah-tambahan Anda kalau itu. Yang jelas Al-Quran mengatakan sembelihan makanan di rumah ahli kitab itu halal, Bang. Hantam begitu, Bang. Oke? Ini kan menurut ya, Bang. Ya bukan menurut saya, itu menurut Al-Quran, Bang. Kan makanan ahli kitab halal. Natal haram, makanannya halal. Gongsi facai haram, angpaunya halal. Gitu, Bang. Begitu? Ya. Oke. Hanya ada lagi atau hanya itu? Iya bang, itu aja. Oke, Itu aja, baik. Bang. Saya turunkan ya. Ya bang, itu aja bang. Oke. Atau ini ada satu lagi nih, mau nanya apa lagi, Bang? Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen bang. Oh, Kristen. Kebetulan ada teman Muslim di situ ya. Ya bang. Baik, berteman yang baik. Kalau menjadi seorang Kristen itu tidak membeda-bedakan begitu. Walaupun dia Muslim, walaupun apa, tetap kita perlakukan dia sebagai manusia. Walaupun sebenarnya di agama dia itu nggak boleh berteman dengan yang non Muslim, nggak boleh. Loh iya, mulia di dalam agama Islam itu sebenarnya tidak boleh berteman dengan non Muslim. Nih saya kasih contoh. Waduh ya, nih ya. Saya kasih contoh. Saya balikkan dulu. Makanya ketika Anda berteman dengan non-muslim, itu Anda sebenarnya sudah melanggar omongan Muhammad. Nih ya, perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya Anda yang Kristen ini main ke rumah dia, Anda nggak boleh makan. Karena apa? Ini dikatakan janganlah memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Nah kebalikan. Nah, padahal di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa apa? Makanan orang Muslim boleh dimakan oleh orang non-Muslim. Ahli kitab, makanan ahli kitab boleh dimakan oleh yang Muslim. Nah cuman karena mereka mengikuti Muhammad lebih daripada mengikuti Al-Quran, ya makanya akhirnya hadis. Makanya kan sering saya bilang, isi hadis itu sering bertentangan dengan Al-Quran. Ini yang saya bilang sama teman-teman Muslim. Kalau kalian Islam, kalian itu harus berpaku kepada kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Tetapi karena orang Muslim di dalam masjid bahasnya hadis terus, akhirnya jadi seperti itu, gitu, Pak. Padahal ya, saya balik dulu kamera saya ini. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu sering sekali ngomong, kitab ini membenarkan ajaran sebelumnya. Kitab ini meneruskan apa yang tertulis sebelumnya. Kitab ini membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Jika kamu ragu-ragu, tanya orang membaca kitab sebelumnya. Itu isi Al-Quran. Tetapi tidak tahu bagaimana banyak orang Islam membaca Quran kebalik begini. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudahnya. Akhirnya jadi miring. Begitu. Tapi kan prinsip saya kan tidak pernah membeda-bedakan yang namanya persahabatan, pertemanan. Seharusnya begitu, Bang. Seharusnya begitu. Ya, jadi janganlah perbedaan agama membuat kita itu tidak bisa hidup
saling berdampingan seperti itu, Bang. Iya. Begitu. Iya. Oke, begitu ya, Bang ya. Ya. Oke bang. Oke. Salam. Shalom, shalom ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata Tuhan Yesus. Oke? Oke. Baik, sama-sama. Kita turunkan ya. Iya. Makanya itu termasuk salah satu isu yang paling sering saya bahas, teman-teman. Ya, mengenai sebenarnya orang Islam itu harus memahami agama Islam itu seperti apa. Jadi patokannya itu, rujukannya adalah bahwa Islam datang membenarkan ajaran sebelumnya, bukan memelintir ajaran sebelumnya. Ya, membenarkan bukan memelintir. Seperti itu ya, seperti itu. Makanya teman-teman, jadi ada sebuah buku yang sangat bagus sekali. Buku itu berjudul The Syrio-Aramaic Reading of the Quran. Jadi buku itu mereka merekonstruksi ulang apa sebenarnya isi daripada Al-Quran. Karena dulu, ini informasi ya bagi teman-temannya, dulu Al-Quran itu dulu nggak ada tanda bacanya. Dulu hurufnya itu gundul, huruf gundul botak itu, nggak ada tanda baca, nggak ada harokatnya. Nah, jadi buku ini, The Syrio-Aramaic Reading of Quran ini, dia itu berusaha untuk membuat Al-Quran itu seoriginal mungkin. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Quran? Nah, salah satu yang dibahas dalam buku itu adalah mengenai hur ain itu. Ya, bahwa mereka akan dijanjikan hur ain itu. Yang diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai bidadari bermata jeli. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Itu direka ulang, itu sebenarnya artinya bukan bidadari bermata jeli, tetapi mereka akan diberikan anggur. Nah, kata anggur ini itu seperti apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa pada waktu itu nanti kita akan duduk bersama. Nih, saya akan tunjukkan ya. Ini bahasan-bahasan yang agak tinggi, jadi kalau teman-teman yang awam itu belum ngerti ya. Nih. Itu ada di dalam Quran ya, surat Ar-Rahman ayat yang ke-58. Saya tunjukkan Ar-Rahman 58. Ini salah satu yang dibahas ya. Sabar ya. Nih, saya balikkan ya. Sebentar. Sebentar, bukan Ar-Rahman. Sebentar, salah ya, sebentar. Saya cari dulu ayatnya ya. Kalau nggak persiapan ini ya agak sulit ya teman-teman ya. Al-Waqiah ya, Al-Waqiah ayat 22. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Nah ini. Tapi sebelum ke ayat yang ke-22, kita ke 21 dulu ya, nih. Nih ya. Oh, sebelumnya aja kita baca biar ngerti konteksnya kalian ini. Nih. Mereka tidak pening karenanya dan karena mereka itu akan dijanjikan akan minum, nih ya. Nih, mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda. Ini sudah direkonstruksi juga bahasanya. Kemudian yang seterusnya, dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Terus, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Nah ini. Dan ada bidadari bermata jeli. Nah kata hurun ain ini huruf ain ya, huruf ain. Hurun ain ini diterjemahkan menjadi bidadari bermata jeli. Nah dalam buku itu, saya baca buku itu, ini dikupas tuntas ayat ini. Sebenarnya arti daripada hurun ain ini artinya bukan bidadari bermata jeli, melainkan adalah anggur. Buah anggur. Seperti itu. Mereka akan minum anggur. Nah, sekarang kita tampilkan ini ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan. Kan? Nih, perhatikan ini. Di dalam Markus pasal yang 14 ayat 2, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, makanya teman-teman di dalam buku itu merekonstruksi ulang sebenarnya dari mana asal usul Quran ini. Jadi Quran itu sebenarnya berasal dari Keryana. Apa itu Keryana? Keryana itu adalah dokumen-dokumen Kristen dari Syria. Begitu. Yang aslinya itu ditulis dalam bahasa Aram. Nah, kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Makanya ada di dalam surat Yusuf itu, sesungguhnya kami turunkan Quran ini ke dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, kata-kata dalam bahasa Arab itu mengindikasikan bahwasanya Quran itu tadinya dia bukan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika penerjemahan inilah terjadi yang namanya salah penerjemahan, akhirnya maknanya jadi demikian. Seperti itu ya. Itu panjang. Kalau kalian ilmu kalian baru sekedar amin ya susah. Kalau levelmu baru seperti itu susah. Ini bukunya saya kasih tunjuk, kalian bisa baca ya. The Syrio Aramaic. Nih, The Syrio Aramaic Reading of the Quran. Nih, silakan kalian bisa beli. Nah, di sini bisa dibeli di Amazon ya. Nih. Kelihatan? Nah, ini. The Syrio Aramaic Reading of the Quran. Kelihatan ya? Nih. Ini buku yang sangat baik. Buku ini merekonstruksi ulang. Nih ya. Ada subjudulnya. Subjudulnya itu adalah a contribution to the decoding of the language of the Quran. Decoding itu maksudnya merekonstruksi ya bahasa daripada Al-Quran. Seperti itu. Itu video yang buku yang sangat bagus untuk Anda bahas ya, untuk Anda baca. Gimana ceritanya Bro Edis, kok teman-teman debater Kristen banyak juga yang ngatain Bro Edis sesat nih? Siapa yang ngomong? Mata pisau tumpul, macam-macam lah. Oh, itu hanya orang syirik saja. Jangan-jangan dia benar loh katanya Edis itu sesat, nggak perlu diikut-ikuti. Ya sudahlah, kalau misalnya orangnya mau ya naik ke sini saja, tinggal debat dengan saya kok susah. Ya silakan, apa mau kau bahas di sini? Ada nggak yang mau kau luruskan? Sebentar, tenang. Kalau ngomong gantian. Ya. Ada nggak yang mau kamu luruskan atau mau kamu klarifikasi tentang semua statement-statement saya atau pernyataan saya terhadap agama Islam? Silakan. Ya, aku bagaimana mau kejauhan bahas Islam, doang di Kristen aja Bro Edis sesat kata orang. Nah, kan. Jauhan. Jadi teman-teman bener gak yang saya bilang tadi, bahwa
kita merindukan ada orang Islam yang datang kemari membantah omongan saya. Ternyata memang nggak ada, teman-teman. Nggak bisa. Gimana mau bahas Islam wong di Kristen aja Bro Edis dianggap sesat. Coba. Jadi Bro Ketika Edis saya mewakili bilang, siapa coba sekarang? ketika saya bilang Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir, ada Metra Afandi bantah? Nggak bisa, karena memang ada tertulis Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing. Nggak dibantah sama dia. Muhammad satu-satunya nabi yang mesum karena menyuruh istri orang menyusui pria lain. Nggak dibantah. Muhammad satu-satunya nabi, ya satu-satunya nabi yang jorok, tidak dibantah juga. Makanya ketika saya bilang begitu, saya pengen sekali ada orang Islam datang bantah. Adakah Metra datang membantah? Tidak bisa. Yang bisa laporkan Edis polisi, tapi sampai sekarang nggak sanggup juga. Nggak sanggup. Coba, apa yang kalian sanggup? Coba, saya pengen coba tunjukkan satu bantahan dari kalian. Ayo, dari statement saya itu apa? Iya, soal kekristen aja udah sesat, gimana mau bahas Islam? Beleng-beleng kepala Bro Edis itu tuh. Nggak ada dia datang mau bantu. Ada dia mau bantu. Nggak ada isi kepalanya. Oke. Soal itu, soal Kristen aja udah sesat. Jadi soal itu tadi ada yang mau kamu bantah nggak? Kalau nggak ada yang mau bantah, biar saya ganti yang lain. Sesat. Ya nggak perlu diladeni wong ilmunya nggak baik, ada. terima kasih. Ya udah tidur di bawah sana. Jadi Ada mau dibantah? Nggak ada. Teman-teman sekalian, siapa sih orang yang pengen kesini membantah omongan saya dan berhasil? Nggak ada. Penonton itu tahu kok. Ya. Silakan. Saya beri kesempatan. Kita kasih naik, ada Suma. Iya Bang. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan ini? Anda nonton Ya, channel baca Edis TV? Anda nonton channel Edis TV sudah lama atau baru beberapa minggu atau gimana? Paling belum ada 1 bulan Bang. Belum ada 1 bulan. Oke. Selama Anda nonton channel saya ini, adakah sesuatu yang mau Anda luruskan tentang pernyataan-pernyataan saya atau penemuan-penemuan saya hasil daripada saya meneliti agama Islam? Silakan. Ya kalau bicara meluruskan kayaknya gimana ya Bang, soalnya masalah keyakinan kan gitu loh. Nggak apa-apa, coba yang mana? Kita nggak bicara keyakinan loh. Beda. Kalau keyakinan itu gini. Di surga nanti, di sana ada bidadari-bidadari yang mohon maaf, yang payudaranya itu besar, gondal gandul. Tung, gitu. Itu keyakinan, bukan itu yang kita bahas. Ada keterangan yang menjelaskan seperti itu Bang. Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan tunjukkan. Saya tunjukkan Bang ayatnya Bang. Yang mengatakan bahwa umat Islam itu akan diberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah cewek-cewek dengan susu besar. Itu Al-Quran Bang. Coba Bang ayatnya mana? Ayatnya. Baik, saya tunjukkan. Luar biasa. Anda tidak tahu ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada mereka ayat Al-Qur'annya. Ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 ya.
Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Jangan kaget ya bang ya, nanti abang kaget lagi. Surat An-Naba 33. Oke, kelihatan bang? Aduh, ada iklan-iklannya nih bang, sebentar ya. Kelihatan? Kelihatan bang? Yuk. Oke. Sudah kelihatan? Silakan Anda baca. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita Jangan kaget bang. Ya, bentar bang. Aku buka juga. Sama nggak? Oke, baik, silakan buka. Silakan buka Oke. Al-Quran Anda. Silakan. An-Naba 33 bang ya. Surat An-Naba 33. Lama bang. Surat Jangan lama-lama bang. An-Naba, surat An-Naba. Kan sudah dibilang bang, Islam kan sukanya yang begitu-begitu bang. Cuman kasihan bang sama yang perempuan-perempuan. Nanti buat apa itu gadis-gadis montok sama perempuan-perempuan muslimah bang? Apakah mereka di sana akan main kates-katesan begitu kan? Kan jadi lucu. Kita jadi mikirin yang aneh-aneh kan? Silakan. An-Naba 33 bang? Enggak, cuman terkadang kok istilahnya pernyataan dari Bang Edis ini kayak nganggap sepele gitu loh bang, kadang kayak gitu. Tentang Kita harus gini bang, kita itu kalau berdiskusi bang tidak tentang pedoman. Sementara ya kita menganggap sepele terhadap orang lain ataupun keyakinan orang lain itu kan nggak boleh kan bang? Bang, di sini saya tidak menganggap sepele atau menganggap apa. Saya ini hanya mengungkapkan fakta yang tertulis, ya kan? Bahwa di dalam surat An-Naba 33 jelas sekali di situ dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh akan diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu gadis-gadis dengan susu yang besar. Nah. Coba dibuka dulu bang, Quran Anda, An-Naba 33, ayo, udah ketemu belum? Lama nanti cerita lama nanti malah bang. Jangan disembunyikan bang. Ayo, Iya, surat nanti An-Naba. cerita lama. Iya, dibuka dulu. Anda kan barusan ngambil Al-Quran tadi kan, betul? Iya, man, apa? Sekarang kita kalau menurut abang surga itu nggak usah ketawa dulu bang. Begini sebentar, Anda kan sudah mengambil Al-Quran, betul? Ya, emang belum saya buka, coba belum saya buka. Iya, kita buka dong. Jangan takut membuka isi Al-Quran Anda. Seperti tulisan ini bang, mikir Kenapa dikit, takut? Nah, mikir kenapa dikit pasti murtad. Nah, ayo. makanya aku Quran tertarik. surat Kok ke-7. Quran tertariknya gini, kalau Anda tidak judulnya gini bang. mikir dikit pasti murtad. Nah, itu Iya. Nah, ini. olah kok gimana gitu. Bang, kenapa Anda belum murtad dari Islam? Karena Anda belum mikir sedikit. Ayo, kalau tidak tahu Quran surat An-Naba di mana? Quran surat ke-78, Bang. Saya bantu. Saya tahu, Bang, banyak orang Islam itu jarang buka Al-Qur'annya, bahkan setahun sekali. Itu pun nggak dibaca terjemahannya. Silakan.
Enggak, Silakan Bang. santai. Janganlah melihat acara saya ini dari sudut pandang yang negatif, tapi Enggak. lihatlah Kalau kita acara ini sebagai satu cambuk untuk mempelajari, begitu loh. Enggak, kalau kita nggak pernah istilahnya berasumsi acara Bang Edis ini negatif, enggak. Itu enggak. Ya, bagus kalau begitu. Silakan. Ya, soalnya gini Bang, aku pun gini, terkadang kita bisa mengambil hal positif dari sesuatu yang kita anggap negatif gitu loh Bang. Tergantung pikiran kita kan. Baiklah, kalau gitu dibuka dulu Bang surat An-Naba ayat 33-nya. Lama kan? Biasa. An-Naba 33, ya silakan. Nah, bentar lagi. Sulit. Ketawa Bang. Yuk. Terima kasih Sarah, terima kasih. Awas Bang, meledak Bang. Dor. Udah ketemu Bang surat An-Naba? Ayo. Kalian sudah tahu kan teman-teman bagaimana orang Islam membuka Al-Qur'annya itu lama, surat An-Naba ini ada di mana? Bahkan dia kaget, apa itu surat An-Naba katanya. Taunya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, surga. Nah. Taunya kan cuma itu aja. Ayo, silakan. Waduh. Sampai tahun depan ini saudara-saudara. Enggak. Ayo. Surat ke-78 Bang. Lihat di daftar isinya itu Al-Fatihah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Ali Imran nomor 3, yang 78. Surat ke-78. Ayat berapa tadi bilang? Abang Ayat ke-33. Tiga puluh tiga. Udah ketemu? Oke, silakan dibacakan Bang. Nggak perlu dibaca, sama Bang Edi kan udah dibacakan tadi kan. Apa coba? Ya abang dulu lah yang baca. Ayo, jangan malu membaca isi Al-Qur'an, kitab yang suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo silakan. Silakan Bang. Jadi kalau menurut pendapat Bang Edi tadi. Enggak Bang, sebelum pendapat Bang, dibaca dulu. Ayo. Wa qaiba atraban. Ya, artinya jangan mukanya jangan disembunyikan Bang. Enggak, ayo. Kita nggak sembunyi, kita biasa Bang, Ayo. biasa. Dibacakan dulu. Wa qaiba atraban. Artinya itu kan hanya bentuk kiasan. Ayo Bang, artinya Udah dibaca sama Bang Edis. dan gadis-gadis montok, betul. Enggak. Kita kan itu di bawah ada yang bilang- Ana suka yang mentok-mentok. Di bawah ada. Di bawah ada Subhanallah. Mendapat gadis-gadis montok. Gimana? Coba dibaca dulu yuk. Enggak, tujuannya Bang. membaca biar apa Bang? Biar orang-orang tahu bahwa yang Anda pertanyakan tadi, apakah benar bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, pahalanya, hadiahnya adalah perempuan-perempuan berpayudara besar? Ayo, silakan. Jadi yang beramal soleh mempunyai pahala. Gimana tadi Bang Edis bilang? Dibaca saja surat An-Naba 33 yuk. Udah dibaca sama Iqra. Bang Edis tadi kan. Iya, abang yang baca. Itu kan saya yang baca. Kalau orang kafir yang membaca, maka tidak dipercaya.
dia kafir, membawa berita yang tidak benar, makanya saya pengen Sekarang muslim gini, yang membawa sekarang gini. berita. Ayo. Mengapa Bang Edis merujuk ke ayat itu gitu? Kan Tujuan abang Bang Edis apa? bertanya, Bang, Iya, abang tujuan kan tadi Bang Edis bertanya sama, tadi kan abang bertanya kepada saya, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa kalau orang beriman bertakwa mengerjakan amal soleh dikasih cewek-cewek dengan susu besar. Saya buka di dalam An-Naba 33. Ketika Anda saya berikan An-Naba 33, Anda malu untuk membacanya. Enggak malu. Silakan dibaca. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Harus jelas dong alasannya apa? supaya jawaban saya terkuak di sini. Ayo silakan. Udah jelas yang bilang Al-Qur'an kok. Betul, berarti bahwasanya akan diberi cewek-cewek dengan payudara yang montok? Nah ya. Terus? Pertanyaan saya, kalau perempuan-perempuan nanti bertakwa mengerjakan amal soleh, sholat 5 waktu, mengerjakan zakat dan naik haji misalnya, lalu dia, bang wajah jangan begini man. Ini sudah mulai tanda-tanda nih. Oke. Kalau mereka sudah mengerjakan itu semua, diberilah mereka perempuan-perempuan dengan payudara besar. Pertanyaannya, itu buat bekal apa sama muslimah-muslimah yang solehah? Apakah mereka akan bermain kates-katesan? Enggak. Payudara yang besar itu loh sama muslimah-muslimah itu buat apa? Apakah mereka main-mainan nanti main-mainan kates atau bagaimana? Coba silakan. Deng. Menseret. Gimana bang? Jangan macet. Ini udah tanda-tanda ini. Kalau udah begini teman-teman, dia pasti udah kasih kode-kode itu sama istrinya. Mama, matikan sinyal wifi itu. Kita sudah babak belur ini. Lihat ya, tangan saya di atas nih. Lihat. Ini udah mati-matikan sinyal ini. Ayo, Zudam, gimana? Mana matikan sinyal? Masih aman. Oke. Untuk apa perempuan-perempuan dengan payudara besar itu diberikan kepada kaum muslimah yang solehah nanti di surga? Bang Edis tuh yang nge-lag tuh. Saya tidak nge-lag loh. Sinyal abang lawan aku aja nggak kuat itu bang. Oke, coba. Sinyal abang lawan aku aja nggak kuat. Oke, baik. Sekarang sinyal udah bagus ya. Tuh. Sekarang sinyalnya udah bagus. Kuat dia agak kuat, belum apa-apa. Sinyal siapa yang nggak kuat ini? Sinyal siapa? Ini sinyal saya bagus loh. Belum bertanya apa-apa. Udah mulai, sinyalnya Bang udah mulai ini kayak orang ditagih utang ini udah mulai ini. Halo bro, gimana bro? Ini udah tanggalnya loh bro. Hah? Apa bro? Sorry bro. Putus bro. Gimana bro? Gimana? Tadi lagi gak dengar. Ini udah kumat ini udah. Lari kan dia. Lari dia. Aduh. Berat. Teman-teman muslim, ya, nih saya balikin kamera saya ya. Lihat ini. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Ya, jelas ya. Kita baca dari sini. Ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kebun-kebun nih mendapat kemenangan. Apa kemenangannya? Kebun-kebun dan buah anggur. Makanya kemarin saya bilang, orang Islam itu tidak ada sebenarnya surga. Jannah itu kebun. Ya kan? Diberikan kebun-kebun dan buah anggur. Dan apa? Ayat 33-nya? Gadis-gadis montok yang sebaya. Wa qaiba atraban, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Nah, giliran saya bilang begitu katanya saya memfitnah.
Bagaimana saya memfitnah orang saya hanya membacakan isi Al-Quran? Begitu ya. Maksud dari semuanya ini apa? Lalu apa urusanmu wahai orang Kristen membahasin itu? Begini ya wahai teman-teman, saudara sebangsaku orang Islam. Gini, karena ada oknum-oknum dari ustadz-ustadzmu ya, seperti Donditan, Abdul Somad dan teman-temannya Irene Handono mengatakan begini, bahwa sesungguhnya Islam itu datang untuk meneruskan ajaran Yesus. Makanya saya luruskan, tidak benar wahai saudaraku, tidak benar. Yang kau lakukan itu adalah fitnah yang nyata. Begitu. Apa yang diajarkan Muhammad bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi janganlah engkau memfitnah imanku. Itu maksud saya. Bukan saya mau mengurusin, mau campurin, enggak. Anda nanti mau senang-senang dengan bidadari yang montok, yang kayak apa, yang susunya mungkin sebesar pohon kelapa sekalian, enggak masalah. Anda mau senang-senang dengan perempuan yang susunya sebesar kelapa, enggak masalah, teman-teman. Cuman jangan begini, lihat nih. Nah, ini orangnya yang setiap hari mengatakan bahwa sesungguhnya kami orang Islam inilah yang meneruskan ajaran Yesus. Itu yang saya luruskan. Itulah maksud saya membuat channel ini. Bukan saya mau ngurusin agama Islam ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada, terima kasih. Kita kasih naik ada sadar. Ya, silakan sudah sadar. Shalom, apakah Anda ini? Shalom ya, silakan nyalakan kamera. Apakah Anda ini Muslim? Oh, Fajar Bang Fajar. Si Fajar. Ya, gimana Fajar? Aku cuma mau nyampaikan bahwa Mbak Nini yang dulu di Singapura, yang dulu naik ke tempat Bang Edis itu, sekarang sudah dibaptis. Puji Tuhan. Nah, ini orangnya. Siapa saja yang sudah dibaptis? Oh, Mbak Nini, Mbak yang Nini. waktu itu ya. Iya, Mbak Nini ya. Halo Mbak Nini, bagaimana Mbak Nini? Sekarang sudah mantap, sudah dibaptis ya? Ya, puji Tuhan, udah kemarin Puji Bang Tuhan. dibaptisnya. Ini di Singapura atau di mana ini sekarang posisi? Di Indonesia Bang, lagi Oh, di sudah di Indonesia. Bandung. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Siapa-siapa saja Bang Di Fajar serius yang ini, sudah Bang. gimana? Kemarin ada Kavi, terus ada satu santri lagi, tapi masih proses ya Bang, belum dibaptis karena kita kan nggak bisa paksa orang harus ayo kamu dibaptis, tapi kemarin ada penginjilan dulu, kuinjili dulu. Nah, tapi Mbak Nini ini kemarin juga satu arah kan. Jadi kemarin ku kunjungi beliau. Sebenarnya kemarin sama Kak Yuli, cuman Kak Yuli nggak jadi karena ada kesibukan. Jadi ku kunjungin sendiri, dan puji Tuhan di sini banyak teman-teman Kristen yang support. Makanya Mbak Nini jauh-jauh dari Singapura, dan puji Tuhan sampai hari ini sudah dibaptis kemarin. Sebentar ya, coba ini fotonya teman-teman. Saya sharekan dulu sebentar supaya apa namanya teman-teman lihat ya. Silakan. Biar nggak Ya, nggak dikira editan. Kok agak ngelek ya, sebentar Bang Edis ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Sinyalnya Ya, soalnya bagi di sini tim-tim. kurang bagus Bang. Nah, Oh iya. ini kemarin sudah dibaptis beliau ya, luar biasa. Iya. Nah, begitu. Puji Tuhan lah, ikut gembira juga karena apa namanya, dari awal kan naik ke tempat Bang Edi sampai hari ini beliau sudah dibaptis, dan nanti akan kembali ke Singapura lagi. Jadi ke sini tuh cuman mau dibaptis aja ya Mbak ya. Cuman mau dibaptis sampai pulang ke Indonesia. Jadi habis dibaptis ini nanti beliau pulang ke ke Singapura lagi. Seperti itu. Mungkin ada pesan lah dari Bang Edis buat Mbak Nini ya. Baru kemarin Ya, kok Bang, baru artinya- hari Sabtu kemarin.
Ya. Jadi Mbak Nini ya, saya masih ingat dulu naik ke sini ya. Ya, pernah naik. Iya, iya. Jadi dibaptis itu artinya menanggalkan manusia lama, kemudian dibangkitkan menjadi manusia baru, seperti itu. Jadi barang siapa yang sudah dibaptis, maka dia akan meninggalkan hidup yang lamanya dan menjadi seorang manusia baru di dalam Yesus. Seperti itu. Maju terus, jalan terus, tetap semangat. Begitu. Makasih Bang. Sama-sama. Udah lega ya, udah ketemu Idis ya Mbak ya. Nah, udah lega kemarin. Kita mau naik terus sampai aku ada chat di WA sama Bang Idis kan, karena memang mau nunjukin bahwa sudah sah ya teman-teman. Jadi kalau nanti Mbak Nini naik ke tempat teman-teman Kristen, nah inilah memang sudah dibaptis. Saya melihat sendiri kemarin sudah diselamkan dan keluar menjadi manusia baru. Begitu. Amin. Dan ini aku nggak berdua ya Bang, ada teman-teman juga di dalam kok. Nanti takutnya dikira Bang Fajar kok cuman berdua gitu kan. Aja ada teman-teman di dalam kok. Tenang aja. Nah, apakah mereka berkenan kalau di ini nanti wajahnya ini nampak? Oh enggak, jangan. Cukup kita aja. Oh, baik. Oke, baik. Intinya memang betul hanya Bang Edis, itu bahwa kalau kita mikir sedikit pasti murtad ya, betul itu. Karena Mbak Nini sekarang sudah berpikir ya Mbak ya. Luar biasa. Oke Bang Edis. Ya. Oke. Tetap semangat ya. Salam. Hati-hati ya. Salam. Oke. Maju terus. Ya. Tuhan berkati. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman ya. Apa yang kita kerjakan ini ya, puji Tuhan teman-teman. Walaupun banyak yang ngeyel-ngeyel, tapi ada begitu ya yang hatinya terbuka begitu. Ya. Kita tidak mementingkan banyaknya, tapi kita mementingkan kualitas seperti itu ya teman-teman ya. Hanya support terus, support kami semua ini ya. Baik yang bekerja di lapangan, turun ke bawah ke lapangan, baik yang online, baik yang support semua. Kalian sendirilah ya yang menilai yang mana yang perlu disupport, kalian sendiri seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Ismail Nduru, silakan. Ismail, aduh, feedback dia. Ya, Ismail Nduru, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya Bang, bentar. Ya, silakan. Ya, halo. Jangan terlalu dekat Bang, mikrofon Anda Bang. Ya, silakan. Iya. Oke, nampaknya dia terlalu lama teman-teman. Oke, sudah. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Ismail Nduru. Apakah Anda jangan dimakan Bang, mikrofon Bang, karena suaranya seperti begini Bang kalau dimakan. Iya. Gak enak di telinga. Baik. Anda Muslim? Gimana Bang? Ada jelas. Anda Ya, Muslim betul. Bang? Apakah Anda Muslim? Iya, Muslim. Oke, silakan Betul. Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Nampaknya dia delay teman-teman. Suaraku jelas enggak Bang ya? Sebenarnya jelas Bang, tapi delay Bang, jaringan kurang terjeda. bagus. Coba Abang cari jaringan yang bagus dulu ya. Kenapa bisa gitu ya? Kalau kita ngomong begini nanti susah Bang. Suara saya ngomong sekarang 3 hari lagi nyampe sana gitu. Oh, iyalah berarti jaringan coba saya kurang turunkan kuat dulu. memang itu. Ya. Coba Bang pakai ini dulu ya. Sinyal yang bagus. Teman-teman sekali lagi saya bilang ya, teman-teman, kalau mau naik tolong modal sinyal begitu ya. Jangan sinyalnya cuma 1 bar, 2 bar Anda naik maksa gitu, oke? Oke, ya silakan Ahmad Irfan. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Nggak bisa Pak Edis.
Bisa. Saya kirim undangan tuh. Silakan Anda okekan atau simpan di situ. Ya, Macet. Gitu. Iya, Pak. Kenapa Anda malam-malam tidak pakai baju, Bang? Panas, Pak, Kalimantan. Panas ini Kalimantan. Oke, Bang. Abang Muslim ya? Muslim. Silakan, Bang. Apa gerangan Anda naik kemari? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Nggak ada sih, cuman Senang Ini- nonton Edis TV? temanya apa ini? Senang nonton Edis TV? Senang. Iya, itu. Ya. Jadi teman-teman, kaum muslimin wal muslimat sekarang tidak nonton Ustadz lagi. Nontonnya Edis TV. Ya, begitu ya. Kenapa? Oh, tapi kita tes dulu nih. Jangan-jangan dia bohong lagi nih. Coba, Bang, kalau Anda benar-benar Islam, coba bisa nggak Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran? Surat apa nih? Oke, Anda lanjutkan ya. Nah. Ya. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjutannya, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. sah nih, sah. Oke, kenapa Anda kok bisa senang nonton channel Edis TV nih? Padahal kan kata orang-orang ya, Uncu PI dan kawan-kawan, channel Edis TV ini katanya menghujat agama Islam. Tapi kenapa Anda senang nonton Edis TV? Ah, silakan. Nggak apa-apa. Toh juga. Artinya Anda pengen melihat dari sudut pandang yang berbeda kan? Betul nggak? Pandang yang berbeda. Iya, begitu. Islam itu tidak perlu dipuji dan tidak perlu dihujat. Kalau Anda datang ke sini, tentunya Anda itu melihat dari sudut pandang yang subjektif. Kalau misalnya nih, Ustadz Yusuf PI dan kawan-kawan bilang Edis begini begitu menjelekkan Islam, itu kan versi mereka. Bagaimana dengan versi yang sebelah, kan gitu? Ya. Seperti itu. Saya mau Bang. pakai baju. Tapi ngomong-ngomong, Bang, itu Anda termasuk itu nggak itu, Bang? Berpayudara montok itu, Bang, Anda ini. Ayo, Bang. Sebenarnya ada hal spesifik apa ini yang mau Anda bahas nih? Silakan. Tentang Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang tidak dipengaruhi oleh hal apapun. Baik. Kita membahas mengenai rahmatan lil alamin. Artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah rahmat bagi sekalian alam, semesta alam. Bang, kalau memang benar bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, mengapa, Bang, yang terjadi, Bang, justru malah sebaliknya? Saya kasih contoh. Ketika ada orang muslim berkumpul di Monas, memakai baju daster, mereka demo di Monas, teriak Allahu Akbar. Katanya, siapa yang bisa menggegok lehernya Ahok, nanti dikasih hadiah. Lu ada videonya, Bang? Iya. Terus ketika mereka demo, bikin macet, kerjanya demo aja, demo. Coba, Bang, bagaimana itu bisa dikatakan rahmatan lil alamin? Sementara kerjanya bikin macet terus, demo, ya kan? Terus, ya itu kalau mungkin Anda akan bilang, ya ini sini gimana sih, itu kan oknum. Sekarang gini, ketika seseorang ingin menerapkan ajaran Islam yang ada sekarang ini, ya, kita nggak berbicara Islam yang sebelum kita kan tadi bahas decoding of Quran itu kan, Quran sebelum versi sekarang ini, Quran yang versi dulu sebelum yang sudah dirubah dalam bahasa Arab ini. Gini, kita lihat, Bang, Timur Tengah, ya, lihat Pakistan, lihat Afghanistan, lihat Syria. Apa yang terjadi di sana, Bang?
Ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu rahmatan lil alamin, Bang? Justru ketika mereka ingin menerapkan ajaran syariat Islam itu, disitulah malapetaka terjadi. Hancur negara itu, bubar negara itu, Bang. Kacau balau semuanya. Lihat apa yang terjadi di Syria. Iya kan, Bang? Bagaimana Anda mengatakan itu rahmat? Enggak, gini aja dah. Mungkin kalau Anda ada sebuah hadis yang bilang begini, Bang. Umat Islam yang terbaik, generasi Islam yang terbaik itu adalah generasi para sahabat. Pernah dengar hadis itu? Nah, atau kita tampilkan saja hadisnya ya. boleh. Saya akan tunjukkan. Kita jangan berpatokan kepada Islam masa kini ya. Mungkin ada Islam-Islam yang moderat yang mengatakan itu Islam masa sekarang memang sudah rusak. Tapi kita lihat Islam di zaman sahabat ya. Generasi terbaik Islam. Saya akan tunjukkan kepada Anda menurut hadis ya. Generasi terbaik umat Islam menurut hadis ya. Perhatikan. Nih, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Baik. Perhatikan, Bang. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu kaum yang serupa dengan mereka. Siapa? Perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu adalah para sahabat. Ya. Jadi generasi terbaik umat muslim itu adalah generasinya para sahabat, Bang. Menurut hadis. Jadi tidak mungkin ada umat muslim yang lebih baik kelakuannya ketimbang generasi umat muslim di zaman para sahabat. Saya akan balik lagi kamera saya dan kita akan lihat apa yang terjadi dalam umat Islam di zaman sahabat. Bang, apa sebenarnya yang terjadi ketika para sahabat-sahabat itu hidup? Mereka saling baku. Iya. Di dalam perang Siffin, perang yang pertama itu adalah perang Jamal. Tahu perang Jamal? Tahu. Apa itu? Gak tahu kan? Cuma tahu-tahu aja. Baik, saya akan bacakan. Kita ajarin ya. Perang Jamal. Ya, kita akan tunjukkan perang Jamal. Apa itu perang Jamal? Perhatikan. Saya balik kamera saya, Bang ya. Biar Anda ngerti nih apa yang terjadi di zaman para sahabat. Inilah generasi terbaik umat Islam. Perang. Kerjanya perang dan perang dan perang. Makanya Islam itu seperti itu, Bang. Nggak jauh-jauh dari perang. Perhatikan. Perang Jamal ya, atau Marakat al-Jamal adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rashidin Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair. Ini mereka itu kerjanya perang, Bang. Inilah generasi terbaik umat muslim yang perlu dicontoh oleh umat muslim. Kalian harus baku bacok tuh, lihat. Inilah generasi terbaik yang dibilang oleh Muhammad itu, ya. Ya, Ali adalah sepupu dan menantu dari Nabi sendiri, sedangkan Aisyah adalah istri. Jadi, Bang, menantunya Muhammad ribut sama istrinya Muhammad. Berapa korban yang tewas? Kita lihat. Ya. Pasukan, ya, ada Bani Hashim dari suku Kufa dan seterusnya, pasukan Aisyah Tolah nih. Perhatikan, Bang. Ini ya, tokoh-tokoh yang terlibat nih, Ali bin Abu Thalib, Hasan bin Ali, bla 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 bla. Korban tewas, Bang. Kekuatan 10.000, korban jiwa nih. Korban jiwa berapa, Bang? 400 sampai 500 dari pihak Ali dan kurang lebih 2.500 dari pihak Aisyah. Dan lanjut lagi, Bang, bukan hanya perang Jamal lagi, ada perang Siffin lagi. Ada perang Karbala lagi. Inilah yang dikatakan generasi terbaik umat Islam. Makanya, Bang, ketika kita nih, makanya mikir dikit pasti murtad. Mana
gimana? Jangan dijeda bang, jangan dibisukan bang. Malah dibisu-bisukan saudara-saudara. Baiklah kalau sudah malu ya. Iya teman-teman. Nih ya, jelas ya. Nih, yang terjadi itu adalah pertikaian, pertumpahan darah di antara mereka. Inilah yang menurut Muhammad generasi terbaik umat muslim dan tidak ada yang akan lebih baik daripada mereka. Ya. Mikir dikit pasti murtad saudara-saudara. Ya, ayo silakan. Ada yang mau membantah lagi silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bintang bulan, ya, silakan. Bintang bulan, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan kamera Anda nyalakan dulu. Anda muslim ya? Ini kalau nggak salah pernah ini naik ke sini sebelumnya nih. Halo? Halo. Ya, gimana Bang? Anda sebelumnya kalau nggak salah pernah naik ke sini, betul? Ya, pernah sering, ya. Oke, dan Anda muslim, betul? Iya, muslim. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanggapi, atau mau Anda bahas? Silakan. Ya, tadi katanya aku lihat dengar di bawah, katanya Abang tidak menghujat Islam. Ya kan? Oke, di mana saya menghujatnya? Ya, tapi kalau memang tidak menghujat, kenapa selalu membawakan Islam, menyebut Islam? Karena saya menanggapi Islam. Kalau memang tidak menghujat, ya kalau memang tidak menghujat, ya jangan dibawalah agama Islam. Ini premis Anda ini menyalahi akal sehat loh. Gini, Anda mengatakan, sebentar, tenang Bang, tenang. Kan Anda sudah bicara, boleh saya bicara gantian? Ya boleh, silakan, oke. Anda punya logika kalau mau tidak menghujat Islam, jangan membawa-bawa Islam. Berarti kalau membawa-bawa Islam, otomatis menghujat Islam. Berarti itu ceramah ustadz-ustadz yang di masjid itu bahas agama Islam. Berarti menghujat agama Islam dia. Ini logika Anda bagaimana ini? Islam tidak pernah bawa, Islam tidak pernah membawa agama kalian. Kristen nggak pernah dia. Islam ya tetap. Maka Abang katanya bilang gini, saya tidak menghujat Islam, tapi selalu menjelekkan Islam. Baik. Itu tidak menghujat apa? Baik. Kalau memang itu memang tujuannya benar, ya agama yang lain jangan dibawa, imani saja. Baik. Oke. Gitu. Abang lihat yang tulis. Bentar. Kan saya mau nanggapi, Bang. Anda kan bilang Islam tidak pernah bahas Kristen, kan begitu? Oke. Bang, Anda bisa lihat ini tulisan di belakang saya ini? Bisa lihat? Apa itu? Apa itu? Nggak lihat, itu jauh. Oke, baik. Ini Bang sebuah banner Bang. Banner ini itu lihat nih, para sponsor-sponsornya ini adalah ormas Islam Bang. Nah, yang dibahas apa? Judul daripada bahasan mereka apa? Benarkah Bible dipalsukan? Bible ini Bang, kitabnya orang Kristen atau kitabnya orang Islam? Jangan meninggal duluan Bang. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, judul daripada banner ini, saya mau tanya kepada Anda, sedang membahas agama Kristen atau tidak? Ya, menurut Islam ya benar karena Kristen itu selalu dirubah-rubah. Nah, kan?
Oke. Ketika Anda tenang, Bang. Ketika Anda membahas agama Kristen, gantian, Bang. Abang kan sudah ngomong. Boleh kita gantian bicara? Jelaskan itu dulu sebentar. Ya memang Bible itu kan selalu dirubah-rubah. Sementara ya kalau Islam sih, kalau mau menghujat Islam isi Al-Quran nggak pernah diganti-ganti loh. Siapa yang berani menggantinya? Nggak ada. Ya, sudah, Bang? Kristen ya selalu berganti Bible-nya. Iya. Udah belum? Ngomongnya biar saya tanggapi. Iya, udah. Baik, berangkat dari omongan Anda tadi lo mengatakan, kenapa Anda selalu bahas-bahas agama Islam? Padahal Islam nggak pernah bahas Kristen, kan itu omongan Anda tadi. Jangan dimatikan kameramu. Bulan Bintang? Enggak, tadi kan. Oh iya. Dengar dulu, dengar ya. Enggak. Dengar. Tadi kan katanya Abang tenang tidak dulu. Tapi kalau Tenang. Inilah saya bilang kan. Islam yang dibawa-bawa. Itu. Inilah saya bilang Islam jangan dibawa-bawa. Gimana sih? Iya, kau dibawa dulu saja biar besar. Ya, kau sebentar dibawa dulu sebentar biar agak besar tulisannya. Dibawa dulu sebentar. Ini biar kelihatan nih. Karena kalau nggak saya buka begini nggak kelihatan. Lihat ya, nih lihat nih. Saya geser dulu kepala saya, lihat nih. Atau saya ilangin dulu ini kata sedikit. Bentar gini ya. Nah ini. Dia bilang, kenapa kau bawa bahas-bahas Islam sementara Islam nggak pernah bahas-bahas kamu katanya. Loh, ini kau lihat ini banner ini ya, lihat nih tulisan ini ormas-ormas Islam semua ini. Nih, kelihatan? Bagaimana kamu katakan Islam tidak pernah membahas agama Kristen? Malah ini terang-terangan dipasang bannernya. Coba pernah nggak ada acara Kristen dipasang banner bahasanya Al-Quran? Nggak pernah ada. Tidak pernah ada sejarahnya di Indonesia acara Kristen pasang banner membahas agama Islam.